Seperti yang udah gue tuliskan di judul video ini ya, video kali ini bakalan seru dan mengerikan banget dikarenakan bercerita tentang seorang ibu yang melawan bandar narkoboy sendirian. Singkat cerita, ada seorang ibu yang mendapati ancaman bahwa anaknya baru diculik oleh bandar narkoboy. Ibu ini dengan berbagai cara berusaha untuk mencari keberadaan anaknya dan juga apa yang sebenarnya terjadi. Nah, gue mau tonton video ini sampai habis dikarenakan ending dari kasus ini itu bener-bener banget. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video berdasarkan kisah nyata mengerikan setiap minggunya. Nah, supaya tidak ketinggalan, gue juga mau lo nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2012, ada seorang ibu paruh baya bernama Miriam Elizabeth Rodriguez. Miriam ini mempunyai suami yang bernama John dan mereka berdua punya 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Azalea, anak yang kedua bernama Louis, dan anak yang ketiga bernama Karen. Pada tahun tersebut ya, Miriam, suaminya, dan 2 putrinya tinggal dan hidup normal di sebuah kota yang bernama San Fernando yang ada di negara Meksiko. Sedangkan Louis tinggal dulu sementara di Amerika Serikat karena dia mempunyai pekerjaan di sana. Nah, kalau ngomongin Meksiko, selain pariwisatanya yang eksotis, biasanya nggak jauh-jauh dari kartel narkoboy. Diketahui ya, sampai detik ini otoritas tempat dan juga masyarakat Meksiko masih berperang melawan kartel narkoboy. Lebih parahnya lagi adalah kota San Fernando, kota yang dihuni oleh Miriam, disebut-sebut sebagai jalur sutra perdagangan narkoboy. Kota ini terletak di perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat, sehingga banyak banget narkoboy yang diselundupkan di sini. Masyarakat San Fernando bilang kalau kota ini bagaikan bom waktu yang hampir tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan meledak. Di kota ini sering banget terjadi perang sipil di mana kartel versus kartel berantem, kartel versus pihak berwajib berantem, bahkan kartel versus warga sipil juga berantem. Dikarenakan hal ini, kebanyakan keluarga atau individu lebih memilih untuk pindah dari kota San Fernando ke kota lainnya. Serem soalnya. Walaupun begitu, Miriam, suaminya, dan 2 anak perempuannya mau nggak mau mesti stay di kota San Fernando. Bagi mereka, kota San Fernando merupakan tanah kelahiran yang mereka mesti pertahankan dan bersihkan dari kartel narkoboy. Alasan penting lainnya adalah salah satu putrinya Miriam yang masih berusia 20 tahun itu sedang berusaha menyelesaikan pendidikannya. Anaknya Miriam ini yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, itu bernama Karen Alejandra Rodriguez. Mau nggak mau deh, Miriam dan keluarganya bertahan di kota San Fernando. Sampai pada tanggal 23 Januari tahun 2012, bencana menimpa keluarganya Miriam. Hari itu ketika Miriam dan suaminya baru pulang kerja, mereka mendapati secari kertas di meja makan rumahnya. Miriam yang membaca secari kertas ini, bulu kuduknya langsung merinding. Gak lama kemudian, telepon rumahnya tiba-tiba aja berbunyi. Begitu diangkat, ternyata panggilan teleponnya ini berasal dari seorang pria misterius. Pria ini bilang kalau dia merupakan salah satu anggota kartel narkoboy yang bernama Los Zetas. Setelah memperkenalkan dirinya, pria ini bilang, "Gua baru aja menculik anak lo dan gua menginginkan uang untuk menebus anak lo." Jadi, sesaat sebelum Miriam dan suaminya sampai di rumah, masih di hari yang sama ya, Karen sebenarnya ini lagi naik mobilnya dan mau pergi kuliah tuh. Baru jalan sebentar, tiba-tiba aja mobilnya Karen ini dipepet dan dicegat oleh 2 orang pria bersenjata lengkap. 2 orang pria ini lantas memaksa Karen keluar dari mobilnya dan membawa Karen balik lagi ke rumah. Di dalam rumah, Karen ini diikat dan dianiaya habis-habisan. Pas itu, 2 orang penculik ini ingin meminta tebusan langsung ke Miriam dan suaminya. Hal ini bisa dibilang wajar dilakukan oleh kartel karena salah satu modus operandinya kartel adalah menculik orang lalu meminta tebusan sebagai duit. Nanti kalau keluarganya memberikan duit, kartelnya otomatis dapat pemasukan tuh. Tapi dikarenakan ada tetangganya Karen yang memergoki 2 orang penculik ini, mau nggak mau mereka dan Karen pergi dari rumah. Pas itu juga 2 orang pria ini meninggalkan secari kertas yang berisi pesan bahwa mereka telah menculik Karen. Karen pun langsung dibawa pergi oleh 2 orang pria ini entah kemana. Miriam yang lagi telepon-teleponan sama penculik ini panik dong. Waktu itu Miriam nanya,
mana anak gue? Kembalikan anak gue. Berapa yang kamu mau? Berapa yang lo mau supaya anak gue itu bisa selamat? Si penculik ini bilang kalau dia menginginkan 2.000 US dollar untuk menebus Karen. 2.000 US dollar kalau dirupiahkan sekitaran 30 juta rupiah. Penculik ini pun lalu memberikan sebuah instruksi untuk Miriam supaya dia bisa menyerahkan duitnya. Dalam instruksinya, Miriam mesti menaruh uangnya di sebuah bangunan sekolah yang udah terbengkalai. Kalau uangnya udah diletakkan, Miriam mesti menunggu di kuburan yang terletak nggak jauh dari sana. Nantinya, begitu perampoknya ini udah mengambil duit, Miriam bakalan dipertemukan oleh Karen di sana. Setelah itu, panggilan telepon dari penculiknya ini tertutup. Ya udah deh, Miriam mau nggak mau mesti nurut nih permintaan pelaku karena dia pengen Karen, anaknya, bebas. Tapi pas itu ya Miriam gak punya duit untuk menebus. Mau gak mau Miriam mesti meminjam uang ke bank. Sedikit info yang menarik dan juga mengerikan ya. Di Meksiko, tepatnya di kota San Fernando, ada banyak banget bank lokal yang menyediakan fasilitas yang bernama ransom loan. Ransom loan adalah sebuah fasilitas dari bank di mana nasabahnya ini diperbolehkan untuk meminjam duit dengan proses yang sangat cepat demi menebus anggota keluarga yang sedang disandra. Bank lokal membuat fasilitas ransom loan dikarenakan ada banyak banget kasus penculikan di mana keluarga korban dimintai uang tebusan yang jumlahnya itu banyak tapi mereka nggak punya. Ya udah deh, bank lokal memanfaatkan situasi ini dengan cara menyediakan fasilitas ransom loan. Dengan ransom loan, keluarga yang lagi ada masalah kasus penculikan, keluarga yang lagi butuh duit banyak dan cepat untuk menebus, nantinya bakalan dipinjemin oleh bank. Side note-nya, bayangin nih, saking banyaknya kasus penculikan, bank sampai-sampai menyediakan fasilitas ransom loan. Ini udah rada sakit sih ini. Ya udah deh, mau nggak mau Miriam meminjam uang nih ke bank. Beberapa jam kemudian uangnya cair. Begitu Miriam udah mendapatkan uang pinjaman dari bank, dia pun segera bersiap-siap untuk membawa uang tebusan ini ke lokasi. Nah, kalau lo berpikiran, kenapa Miriam nggak melaporkan kasus penculikan ini ke polisi atau pihak berwajib aja? Well, ada lagi nih info yang mengerikan dan juga menarik. Jadi, kasus orang yang meninggal akibat kartel baik secara langsung atau tidak langsung itu mencapai 1.000 orang per tahunnya. Terlebih lagi, setiap tahunnya juga tercatat lebih dari 5.000 orang menghilang secara misterius. Besar dugaan orang-orang yang menghilang ini ya diculik oleh kartel narkoboy. Dikarenakan kasus pembunuhan dan juga kasus penculikan terlalu banyak dan terlalu sering terjadi, polisi ataupun pihak berwajib di kota San Fernando menjadi kewalahan. Polisi ataupun pihak berwajib, mereka bakalan menerima laporan kasus lo, tapi mereka nggak akan sepenuhnya bergerak untuk membantu lo. Mereka kayak terlalu sibuk untuk melayani kasus-kasus yang kecil. Mereka lebih pilih bergerak untuk kasus-kasus yang terbilang besar dan juga viral. Bisa dibilang singkatnya ya, polisi dan pihak berwajib nggak bisa banyak membantu kalau penculikan atau kasus pembunuhannya itu cuma terjadi ke 1 atau 2 orang aja. Terlebih lagi, orang yang menculik anaknya Miriam ini adalah anggota dari kartel narkoboy yang bernama Los Zetas. Los Zetas diketahui merupakan salah satu sindikat kriminal, organisasi teroris, dan juga kartel narkoboy yang paling besar, yang paling terkenal, dan juga yang paling berbahaya di Meksiko. Mereka tidak hanya beringas di jalanan aja, tapi mereka juga beringas dalam dunia politik. Banyak dugaan kalau politisi dan juga polisi di Meksiko, terutama di kota San Fernando, itu di-backup oleh Los Zetas. Nah, dikarenakan Miriam paham betul dengan situasi polisi atau pihak berwajib di kotanya, makanya dia nggak begitu mau untuk lapor polisi. Miriam udah kehilangan harapan aja lah kepada polisi atau pihak berwajib. Miriam pun mau nggak mau menangani sendiri kasus penculikan anaknya. Nah, ketika Miriam udah siap nih menyerahkan uang tebusan, dia letakkan tuh tas yang berisi uang ini di bangunan sekolah yang terbengkalai. Dia pun akhirnya pergi ke kompleks kuburan yang ada di sekitaran sana untuk bertemu dengan anaknya. Sayangnya, sampai tengah malam tiba, Miriam masih belum juga bertemu dengan anaknya. Miriam balik lagi dong ke bangunan sekolah, dan pas dia cek tas yang berisi uang tebusan, ternyata tasnya ini itu udah nggak ada. Wah, Miriam merasa sedih, kesal, marah, bercampur aduk dong ya, jadi satu tuh. Dia kesel karena dia sekarang udah ketipu oleh penculiknya. Anaknya juga belum balik, padahal Miriam udah rela pinjam duit ke bank demi menebus anaknya. Miriam yang gusar ini mau nggak mau pulang ke rumah dengan tangan yang kosong. Nah, untuk beberapa hari ke depan,
kesibukan. Miriam nggak dapat kabar apa-apa dari penculik. Miriam juga nggak bisa menghubungi si penculik karena setiap kali penculik menelepon, mereka selalu aja menggunakan private number, nomor yang tidak bisa diketahuin. Pas lagi gusar dan stres begini, tahu-tahu teleponnya Miriam ini berbunyi. Begitu diangkat, ternyata yang menelepon adalah si penculiknya. Miriam ngobrol lagi tuh dengan si penculik. Miriam ini diantara mau marah, tapi karena nggak bisa, karena anaknya masih disandra tuh. Takut-takut salah ngomong aja, anaknya bakalan nggak balik lagi. Miriam berusaha tuh menahan emosinya dan ngobrol baik-baik, ngobrol tenang-tenang dengan si penculik. Pada panggilan telepon kali ini, ternyata si penculik itu malah minta uang tebusan lagi. Miriam ini kayak semakin kesel dan gregetan karena dia kan kemarin udah ngasih duit tebusan tuh. Kok sekarang malah minta lagi? Mana anak gua masih disandra? Ini anak gua kemana? Kabarnya dia tuh bagaimana? Tapi lagi-lagi karena posisinya Miriam ini lemah dikarenakan anaknya masih disandra, mau nggak mau Miriam mesti nurut. Ya udah deh, Miriam setuju nih ya, mau lagi nih memberikan tebusan kepada si penculik. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah Miriam ingin bertemu langsung dengan penculiknya. Surprise, surprise, penculiknya ini mau dong ketemuan langsung dengan Miriam. Ya udah deh, mereka menentukan satu lokasi untuk ketemuan. Lokasinya ini adalah di sebuah restoran yang bernama El Junior. Begitu teleponnya selesai, Miriam langsung meminjam duit lagi ke berbagai macam orang, entah itu saudara, sanak keluarga, rekan bisnis, pokoknya semua orang dia mohon-mohon untuk dipinjemin uang supaya bisa menebus anaknya. Begitu uangnya udah terkumpul, Miriam nunggu lagi nih kabar dari si penculik. Beberapa hari kemudian, Miriam dapat lagi telepon dari si penculik. Waktu itu Miriam disuruh datang tuh ke restoran El Junior sendirian. Begitu Miriam sampai di sana ya, dia duduk di sebuah meja gitu dan langsung ngobrol dengan satu orang misterius. Waktu itu Miriam ngobrol dong ya dengan pria misterius ini. Miriam bilang bahwa gue udah bawa lagi nih uang tebusannya. Mana anak gue? Segera bebaskan anak gue. Pria ini waktu itu nggak banyak ngomong, dan setiap kali dia ngomong, dia selalu aja to the point, sehingga nggak banyak info yang Miriam bisa gali dari pria ini. Pas lagi ngobrol juga, Miriam notice kalau di tangannya pria ini itu terdapat walkie-talkie. Jadi setiap kali Miriam nanya, pria ini kayak diem dulu. Dia kayak mendengar jawaban dari walkie-talkie, lalu menyampaikan apa yang ada di walkie-talkie ke Miriam. Dari sini, Miriam berkesimpulan kalau pria ini sebenarnya adalah cuman boneka aja, cuman sekedar pion aja. Penculik sebenarnya adalah orang yang ada di balik walkie-talkie ini. Pas ini juga Miriam kayak sempat nguping-nguping sedikit tuh suara yang bocor dari walkie-talkie. Dari hasil nguping tipis-tipis ini, Miriam berkesimpulan bahwa pria yang ada di hadapannya ini bernama Sama. Nah, terjadilah obrolan yang alot di antara Miriam, Sama, dan orang yang ada di walkie-talkie. Pas itu Miriam menuntut anaknya untuk dibebaskan dikarenakan dia udah 2 kali nih ngasih uang tebusan. Muncul dong sebuah plot twist. Sama dan orang yang ada di walkie-talkie-nya bilang ke Miriam bahwa bukan mereka penculik anaknya Miriam. Sama dan orang yang ada di walkie-talkie-nya sebenarnya juga adalah pion, cuman sekedar boneka aja. Walaupun begitu, mereka berdua bisa nih membantu membebaskan Karen anaknya Miriam kalau Miriam menyerahkan uang tebusan yang sekarang dia bawa plus duit sekitaran 500 USD atau senilai 7,5 juta rupiah. Miriam makin pusing dong dengan plot twist ini. Dia nggak tahu nih apakah Sama dan orang yang ada di walkie-talkie-nya itu bisa dipercaya atau enggak. Tapi dikarenakan Miriam udah frustasi dan juga nggak punya banyak pilihan ya udah deh, Miriam mau nggak mau menyerahkan duit tebusan yang kedua plus duit tambahan. Sama dan orang yang ada di walkie-talkie menerima duit ini sambil bilang kalau beberapa hari lagi mereka bakalan menghubungi Miriam dan Karen anaknya itu bakalan segera dibebaskan. Sama pun akhirnya pergi tuh dari restoran El Junior. Setelah pertemuan tersebutnya, Miriam dengan harap-harap cemas menunggu kabar dari Sama. Dia juga menunggu kepulangan anaknya yang bernama Karen. Tapi setelah beberapa hari ditunggu, tidak ada kabar sama sekali dari Sama. Sama benar-benar mengghosting Miriam. Terlebih lagi, tidak ada tanda bahwa Karen bakalan dibebaskan. Yang lebih parahnya lagi adalah walaupun Miriam udah memberikan 2 kali uang tebusan plus duit tambahan ke penculik, Miriam masih sering tuh mendapatkan telepon dari orang yang ngaku-ngaku sebagai penculik. Miriam awalnya bete ya, karena gue udah ngasih uang tebusan 2 kali loh, tapi kok masih dimintain lagi sih? Ini ada apa ini? Segera balikin anak gue. Tapi di satu sisi juga, setiap kali ada orang yang ngaku sebagai penculik dan meminta uang tebusan, Miriam bakalan mentransfer duit ke mereka. Bisa dibilang, Miriam marah karena dia selalu aja diteror lewat telepon oleh orang yang ngaku sebagai penculik. Tapi dia juga menuruti permintaan mereka dengan harapan Karen ini
beneran bakalan balik. Tapi tetap aja sehabis dia mentransfer duit, Miriam selalu aja di ghosting, diteror, dan terus-terusan lagi dimintain duit ya. Walaupun Karen itu nggak balik dibebaskan. Pas itu salah satu anaknya Miriam yang bernama Azalea berusaha nih menganalisa situasi. Azalea lalu bilang ke Miriam, "Bu, kayaknya ini bukan lagi kasus penculikan yang bisa diselesaikan dengan tebusan deh. Ini kayaknya kasus pemerasan dengan Karen sebagai Sandra. Dan kalaupun kita bisa akhirnya menemukan Karen, kayaknya dia bakal ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa deh." Miriam yang mendengar analisa dari Azalea mau gak mau menelan pil yang pahit sekali, menerima kenyataan bahwa besar kemungkinan Karen gak bakalan balik dan sudah meninggal dunia. Walaupun Miriam mesti menerima kenyataan bahwa Karen besar kemungkinan gak bakalan pulang dengan selamat, dia bertekad besar untuk mengetahui ujung dari kasus penculikan anaknya. Miriam kayak menggunakan the power of ibu-ibu ya. Dia bertekad untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Karen dan siapa dalangnya. Miriam mengubah kesedihannya ini menjadi semangat api yang membara untuk menginvestigasi mandiri kasus penculikan anaknya. Nah, satu-satunya petunjuk yang Miriam punya adalah sama. Dia masih inget tuh dengan sama pria yang kemarin-kemarin Miriam jumpain di restoran El Junior. Pas ini Miriam langsung mengubek-ubek sosial media anaknya si Karen. Mulai dari Facebook, Instagramnya Karen, ini Miriam telaah dibedah untuk mencari informasi tentang sama. Bagaikan seorang detektif, berbagai macam teman dan juga mutual friend anaknya. Pokoknya si Karen semuanya itu diperhatikan, DM semua diolah datanya. Sampai Miriam menemukan satu petunjuk lagi. Pas lagi membedah mutual friends dari mutual friendsnya Karen, dia menemukan foto seorang wanita lagi menggunakan seragam toko es krim. Kita sebut saja wanita yang lagi menggunakan seragam toko es krim ini dengan sebutan Fulana. Nah, fotonya Fulana ini kayak di-tag, kayak nge-tag gitu ke seorang user yang bernama Sama. Dari sini Miriam berkesimpulan bahwa Fulana kayaknya kenal nih dengan Sama, orang yang kemarin dijumpain sama Miriam. Ya udah deh, Miriam cari nih toko es krim tempat di mana Fulana ini bekerja. Miriam langsung ke sana menggunakan mobilnya. Toko es krimnya lumayan jauh nih karena ternyata letaknya ada di pinggir kota San Fernando. Miriam waktu itu mesti menempuh 2 jam perjalanan untuk sampai ke toko es krim. Begitu sampai di toko es krim, Miriam gak langsung ngelabrak Fulana. Dia kayak menyamar gitu ya, menggunakan topi dan mengubah gaya rambutnya, lalu masuk ke toko es krim berpura-pura jadi pelanggan. Begitu masuk, Miriam kan disambut tuh sama salah satu staff toko es krim. Dan bener banget, salah satu staffnya ini ternyata adalah Fulana, wanita yang dari kemarin Miriam pantau nih di sosial media. Cuman lagi-lagi Miriam gak langsung ngelabrak. Dia kayak beli es krim, menunggu di dalam mobil yang udah diparkir yang agak jauh dari toko es krim. Di sana di mobil ya dia kayak menstalking Fulana tuh, ngeliatin terus gerak-geriknya Fulana. Sayangnya sampai malam, sampai toko tutup, sampai staf toko semuanya pada bubar, Sama tidak terlihat datang ke toko es krim. Mau gak mau Miriam juga pulang nih. Besok harinya Miriam pergi lagi ke toko es krim, parkir mobilnya, dan mengamati Fulana yang bekerja di toko es krim sambil juga menunggu kedatangannya Sama. Begitu terus sampai beberapa minggu ke depan. Bisa dibilang selama beberapa minggu ini Miriam menstalking Fulana demi menunggu kedatangannya Sama. Sampai tibalah hari dimana Sama datang dong ke toko es krim ini. Pas itu Sama datang pas toko es krim ini udah tutup. Gak lama kemudian Sama dan Fulana ini keluar dari toko es krim dan pergi menggunakan mobil. Miriam yang sekarang excited ya, perlahan-lahan membuntuti mobilnya mereka. Sampailah Miriam di sebuah komplek perumahan kecil. Ketika itu Miriam melihat mobilnya Sama kayak masuk ke dalam garasi. Sama dan Fulana lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi Miriam gak langsung melabrak Sama dan Fulana, tapi dia pakai taktik lain. Besok harinya Miriam menyamar dong menjadi petugas kesehatan. Dia bahkan memotong pendek rambutnya dan dicat rambutnya berwarna merah supaya penyamarannya ini itu sulit dikenali. Setelah menyamar, Miriam kayak mengadakan survei ke rumah-rumah yang ada di sekitaran rumahnya Sama. Dalam survei palsu ini Miriam kayak mengumpulkan informasi tentang Sama dan juga rumahnya. Nah, begitu udah banyak data dan info yang Miriam dapatkan, dia langsung melaporkan Sama ke polisi. Tapi dikarenakan polisi di San Fernando lagi sibuk banget nih ya, laporan dari Miriam ini ya diterima aja, tidak ditindaklanjutin.
Mau nggak mau, Miriam melaporkan ke polisi federal atau atasannya polisi lah supaya bawahannya itu bergerak. Begitu laporan diterima, polisi federal ini terkagum-kagum tuh dengan skill detektifnya Miriam. Mereka kayak terpukau dengan informasi yang Miriam dapatkan dan juga bukti-buktinya tuh udah dikumpulin semua. Pokoknya berbagai macam info dari sosial media dan stalking itu udah dikumpulin dalam satu dokumen. Ya udah deh, polisi pun mau nggak mau bergerak dan mulai menyerbu rumahnya Sama. Sayangnya, Sama ini berhasil dong kabur dari polisi. Miriam yang udah berminggu-minggu melakukan investigasi kayak facepalm dia, kayak anjing lah, giliran mau ditangkap, Samanya malah lolos dong dari serbuan polisi. Kayak mana ini? Polisi waktu itu hanya bisa menangkap Fulana. Cuman ketika Fulana diinterogasi, gak banyak informasi yang polisi dapatkan dari dia. Fulana ini bisa dibilang adalah ya orang random aja yang kebetulan kenal dengan Sama, sesekali main bareng dengan Sama, bahkan dia nggak tahu kalau Sama terlibat dalam kasus penculikan ataupun aktivitas kartel. Dikarenakan gak banyak info yang didapat, mau nggak mau investigasinya Miriam menjadi buntu. Walaupun begitu, Miriam tetap men-stalking di sosial media dan juga info-info berita untuk mengetahui keberadaannya Sama. 2 tahun pun berlalu dan masih belum ada juga nih tanda-tanda kemunculan dari Sama. Di waktu 2 tahun ini juga, anak laki-lakinya Miriam yang bernama Luis ini pulang balik ke Meksiko. Selama kemarin kan dia mesti bolak-balik nih ke Amerika Serikat dan Meksiko demi membantu ibunya dan juga mencari Karen. Nah, dikarenakan Karen besar dugaan menghilang dan tidak akan pernah kembali lagi, ya udah deh, Luis memutuskan untuk balik lagi ke kota San Fernando untuk nemenin dan merawat Miriam. Begitu udah settle lagi, Luis cari pekerjaan dan bekerjalah dia di sebuah toko yang ada di kota San Fernando. Lalu pada tanggal 15 September tahun 2014, Luis yang lagi bekerja di toko tiba-tiba aja kedatangan satu orang pria nih masuk ke dalam toko. Luis seperti biasa menyambut dong kedatangan pelanggan, dan pas dia menyambut ternyata pelanggan yang baru masuk ini adalah Sama. Luis waktu itu langsung kenal dengan Sama. Secara Sama ini adalah musuh bebuyutan ibunya, musuh dari Miriam. Udah hafal lah Luis dengan ciri-ciri fisiknya Sama. Walaupun begitu, Luis tidak mau gegabah. Dia tetap tenang dan menganggap Sama seperti pelanggan lainnya. Di saat ini, Luis kayak membuat Sama menunggu dulu, kayak mengulur waktu. Luis sengaja melakukan hal ini dikarenakan dia diam-diam itu sambil teleponan dengan Miriam dan juga polisi federal. Gak lama kemudian, Miriam dan polisi federal datang ke toko tempat Luis bekerja. Sama yang udah terkepung ya, tidak bisa berkutik, dan pada hari itu akhirnya dia ditangkap. Begitu ditangkap, interogasi terhadap Sama itu dilakukan. Hasil dari interogasinya adalah Sama mengaku fix kalau dia bukanlah orang yang menculik Karen, tapi dia terlibat secara tidak langsung. Secara orang yang menculik Karen itu kan gak cuma satu orang, tapi banyak, satu kartel mungkin. Dan satu kartelnya ini masih temenan dengan Sama. Lalu Sama juga memberikan beberapa nama orang yang terlibat dalam penculikan Karen. Salah satu nama orang tersebut adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang bernama Christian Jose Zata Gonzalez. Perburuan kembali lagi dilakukan nih, dan kali ini terhadap Christian Jose. Singkat cerita, Christian akhirnya ditangkap dan masuk ke ruang interogasi. Pas di ruang interogasi, Miriam kayak meminta izin gitu kepada polisi untuk ngobrol berdua dengan Christian. Polisi mengizinkan dan duduk tuh Miriam dengan Christian berduaan. Pas itu ya, Miriam yang selama ini marah dan ingin membalaskan dendam, tiba-tiba aja kayak luluh hatinya karena ternyata orang yang menculik Karen selama ini adalah seorang remaja. Bisa dibilang insting keibuannya Miriam itu kayak mendominasi hatinya Miriam. Dia kayak ngerasa sedih dan kecewa, kayak aduh tong masih muda kok udah berkutat di dunia kriminal sih. Miriam pasti tuh ngobrol baik-baik nih dengan Christian dari hati ke hati. Bahkan Miriam sempat memberikan makan siang kepada Christian. Christian yang tadinya keras karena dia anggota kartel narkoboy akhirnya luluh juga nih dengan kebaikannya Miriam. Nah, hasil obrolan ini ternyata mengkonfirmasi mimpi buruknya Miriam. Pas itu Christian bilang bahwa dia bisa menunjukkan nih di mana lokasinya Karen dikubur. Miriam yang mendengar informasi ini hancur hatinya karena ternyata dugaannya dia terbukti benar. Anaknya Miriam yang bernama Karen yang selama 2 tahun dia cariin ternyata udah meninggal dan jenazahnya disembunyikan. Pas itu ya, Miriam bersama dengan kepolisian federal dan berbagai macam pihak berwajib mendatangi tuh lokasi yang dicepuin oleh Christian, lokasi di mana Karen dikubur. Begitu sampai, ternyata lokasinya ini adalah bangunan terbengkalai yang udah rusak dan bobrok karena bekas lahan peternakan. Di bangunan yang udah hancur terdapat
terdapat banyak banget lubang bekas peluru di temboknya. Begitu polisi mengolah TKP, mereka menemukan beberapa barang milik Karen terkubur di lahan peternakan. Mereka juga menemukan sisa-sisa dari mobilnya Karen. Polisi pun menggali nih tanah di sekitaran bangunan terbengkalai bekas lahan peternakan. Pas itu Miriam dan polisi semuanya pada kaget. Ternyata ketika digali, mereka semua itu menemukan banyak banget tulang manusia. Ternyata yang dikubur di sini itu bukan hanya Karen, tapi banyak orang. Bisa dibilang ya, lahan bekas pertanian ini merupakan lubang kuburan massal yang digunakan oleh kartel narkoboy untuk menyembunyikan banyak jenazah. Polisi waktu itu bilang ke Miriam bahwa untuk mengidentifikasi banyak jenazah ini, banyak tulang-tulang, kita semua membutuhkan waktu yang cukup lama, Bu. Mendingan ibu pulang aja. Nanti biar kita yang kabarin lagi kalau sekiranya jenazahnya Karen atau sisa dari tubuhnya itu beneran ditemukan. Miriam pun menurut. Dia pun pulang dan menunggu kabar dari polisi. Tunggu terus tuh kabarnya. Tunggu terus. Sampai setahun pun berlalu. Akhirnya pada tahun 2015 polisi menelpon Miriam. Dalam panggilan ini polisi mengkonfirmasi bahwa Karen termasuk dari banyak jenazah yang dikubur di lahan bekas peternakan. Miriam yang mendapati kabar ini pastinya sedih dong, karena fix sudah nih ya, Karen anaknya tuh meninggal dan udah terkubur lama di lahan bekas peternakan. Jenazahnya pun udah teridentifikasi dan Miriam pun melakukan prosesi penguburan yang layak tuh untuk Karen. Dalam prosesi pemakaman, Miriam udah gak punya air mata lagi. Selama beberapa tahun terakhir, dia dibuat galau, dibuat marah, dibuat nangis, dibuat resah, frustasi, emosi, berbagai macam emosi lah dia hadapin. Di satu sisi, Miriam sekarang udah tenang lah karena sudah mengetahui nasib anaknya gimana. Tapi di satu sisi lain, hasrat untuk membalas dendamnya sekarang malah semakin menggebu-gebu. Begitu selesai pulang dari pemakaman anaknya, Miriam duduk tuh di meja kerjanya lalu mulai membuka laptop dan buku catatan. Dia membaca lagi tuh hasil dari investigasinya. Hasilnya adalah Miriam berkesimpulan kalau yang menculik Karen itu nggak seorang atau dua orang, melainkan banyak orang. Lebih persisnya, orang yang terlibat dalam penculikan Karen itu ada 11 orang. 2 dari 11 orang, Sama dan Christian, udah tertangkap nih. 9 orang lainnya belum. Pas ini ya, Miriam yang dipenuhi hasrat untuk balas dendam itu bertekad untuk menangkap 9 orang yang masih bebas. Lalu pada suatu hari di tahun 2015 ketika Miriam lagi keliling kota nih mencari petunjuk, Miriam itu melewati sebuah restoran. Pas dia melihat restoran ini, dia teringat kalau dia tuh pernah makan bareng dengan tetangganya di sini. Tetangganya ini adalah seorang ibu-ibu, seorang wanita yang bernama Elvia Yuliza. Elvia udah dianggap dekat dengan Miriam karena ya mereka berdua adalah tetangga dekat. Elvia juga sering tuh mendapatkan makanan dan pakaian gratis dari Miriam. Nah, entah datang dari mana ya, Miriam kayak punya firasat kalau Elvia kayaknya terlibat deh dalam kasus penculikannya Karen. Miriam pun membelokkan mobilnya dan langsung pergi menuju ke rumah Elvia. Pas sampai di rumah Elvia, Miriam langsung tanya ke Elvia mengenai kasus penculikan anaknya, kasusnya Karen. Begitu ditanyain, Elvia kayak menjawab dengan gugup. Dia bilang kalau dia nggak tahu apa-apa soal kasus penculikannya Karen. Bahkan Elvia sempat mengalihkan topik pembicaraan. Miriam dalam hati ini kayak kaget dan heran ya, kayak what? Anak dari tetangga deket lo itu diculik loh, dan lo nggak tahu apa-apa. Selama beberapa tahun kemarin kan gue memperjuangkan kasus anak gue. Lo kemana aja men sampai-sampai lo bisa gak tahu? Walaupun begitu, Miriam tidak langsung mengutarakan kecurigaannya. Dia menjaga raut wajah, emosi, dan juga perilakunya supaya Elvia juga gak curiga. Begitu selesai mengunjungi Elvia, Miriam ini pulang dan langsung menginvestigasi Elvia. Dia gali tuh berbagai macam informasi di sosial media perihal Elvia. Dia bahkan juga stalking nih rumahnya Elvia. Kalaupun Elvia keluar rumah, pasti ada aja Miriam tuh di belakang diam-diam membuntutinya. Sampai suatu hari Elvia keluar rumah dan pergi ke sebuah penjara. Pas itu Elvia mengunjungi pacarnya yang ada di penjara, dan pacarnya ini ternyata adalah salah satu anggota dari kartel Los Zetas, kartel yang menculik anaknya
Miriam. Dengan ini, fix udah kalau Elvia ternyata punya hubungan dengan anggota kartel narkoboy. Walaupun begitu, menurut Miriam ini belum bisa menjadi bukti yang kuat untuk polisi supaya mereka mau bergerak menangkap Elvia. Miriam butuh bukti yang lebih konkret lagi. Miriam selanjutnya menggunakan koneksi beberapa temannya mencari informasi mengenai sambungan telepon di rumahnya Elvia. Didapatlah histori atau catatan panggilan telepon yang pernah dilakukan Elvia dari telepon rumahnya. Pas Miriam mencocokkan lagi tanggal dan situasinya, ternyata Elvia merupakan salah satu penelepon yang mengaku sebagai penculik dan yang pernah juga meminta uang tebusan ketika Karen diculik. Dengan bukti yang kuat ini, Miriam langsung menghubungi polisi federal dan ditangkaplah Elvia sebagai salah satu tersangka dari kasus penculikan Karen. Setelah Elvia ditangkap, semangatnya Miriam untuk membalas dendam itu masih belum padam juga. Dia terus-terusan melakukan investigasi, mencari petunjuk, menginterview banyak orang, menstalking sosial media, info berita, pokoknya segala macam bentuk investigasi itu dia lakukan. Semuanya demi menangkap semua pelaku dari kasus penculikan dan pembunuhan anaknya. Salah satu pelaku yang ditangkap oleh Miriam yang mempunyai cerita seru adalah ketika Miriam mendapati satu nama orang. Satu nama orang ini adalah Enrique Yoel Rubio Flores. Dari hasil investigasi mandirinya Miriam, Enrique ini terbukti merupakan satu dari banyak pelaku kasus penculikan dan pembunuhan Karen. Miriam pun akhirnya kembali menyamar untuk mencari informasi lebih dalam. Dia pun akhirnya pergi ke rumahnya Enrique. Begitu sampai, Miriam mengetok tuh pintu rumahnya Enrique. Pas pintu rumahnya terbuka, ternyata yang membuka pintu adalah neneknya Enrique. Miriam agak sedikit kaget, kayak tumben nih ada anggota kartel narkoboy yang masih tinggal bareng dengan neneknya. Bukannya kartel narkoboy itu pada preman semua ya? Kok sekarang malah ada nenek-nenek nih? Miriam pun ngobrol baik-baik tuh dengan neneknya Enrique. Hasil dari obrolannya ini adalah neneknya Enrique bercerita kalau Enrique ini baru aja tobat beberapa bulan terakhir. Enrique bisa dibilang baru aja memeluk agama Kristen, baru mau alim lagi nih, dan sedang rajin beribadah demi menebus dosa-dosa masa lalunya. Enrique bisa dibilang lagi berusaha jadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang taat beragama. Di akhir obrolan, Miriam nanya, "Bu, kira-kira Enrique sekarang lagi ada di mana ya?" Neneknya menjawab, "Oh, dia biasanya jam segini lagi beribadah di gereja bareng dengan keluarganya." Yaudah deh, Miriam mengakhiri obrolan, pamit dan langsung menuju gereja. Begitu sampai di gereja, Miriam beserta polisi federal yang udah standby yang udah dihubungin beberapa saat lalu, itu langsung masuk ke dalam gereja. Di sana, di depan para jemaah gereja lainnya, Miriam dan polisi federal langsung menangkap Enrique atas dasar keterlibatan dia di kasus penculikan dan pembunuhannya Karen. Ketika Enrique ditangkap, keluarganya yang lagi beribadah bareng ini pada memohon-mohon belas kasihan lah kepada Miriam. Walaupun begitu, Miriam tidak bergeming. Miriam cukup menjawab, "Di mana belas kasihan ketika anak lo membunuh anak gue?" Ketika Enrique berhasil ditangkap, Miriam balik lagi nih ke meja kerjanya, membuka laptop dan catatan investigasinya. Dia terus-terusan tuh memburu dan melakukan investigasi mandiri para pelaku yang terlibat kasus penculikan dan pembunuhan anaknya yang sekiranya itu masih bebas. Sekiranya Miriam udah dapat bukti yang konkret, Miriam bakalan menghubungi polisi federal dan langsung menangkap pelakunya. Begitu terus dia lakukan sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan pun berlalu. Sampai akhirnya 2 tahun setelah Miriam melakukan investigasi mandiri dan penangkapan yang dibantu oleh polisi federal, 6 dari 7 sisa pelaku berhasil dia tangkap. Miriam pun bisa bernafas agak lega karena pelakunya tinggal 1 nih. Walaupun begitu, nafas leganya Miriam ini terlalu singkat karena tragedi kembali terjadi lagi. Pada awal tahun 2017, berita nasional dibuat heboh karena ada berita yang menyebutkan kalau ada beberapa narapidana yang berhasil kabur dari penjara. Salah satu narapidana yang berhasil kabur adalah orang yang pernah ditangkap oleh Miriam. Miriam yang mengetahui berita ini langsung meminta pertolongan dan perlindungan ke polisi. Takut-takut ada narapidana yang ingin balas dendam kepada Miriam. Polisi yang menerima permintaan Miriam ya udah sesekali tuh berpatroli di sekitaran rumahnya Miriam. Lalu pada tanggal 10 Mei tahun 2017, persis di hari di mana negara Meksiko sedang merayakan Hari Ibu,
tragedi kembali terjadi lagi. Hari itu pada jam 10.30 malam, Miriam baru aja nih sampai ke rumahnya. Begitu dia memarkirkan mobilnya di garasi, Miriam keluar dari mobil dan mau berjalan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba aja di depan rumahnya persis muncul mobil yang tidak dikenal. Orang-orang yang ada di mobil ini langsung keluar dan tanpa basa-basi ya, langsung menembaki Miriam. Miriam yang terkena tembakan sebanyak 13 kali pada akhirnya tewas seketika di depan rumahnya. Diketahui ya, salah satu orang yang menembaki Miriam adalah Hendrik, narapidana yang berhasil kabur dari penjara. Kematian Miriam pada hari itu menginspirasi kota San Fernando. Para pihak berwajib, bahkan juga pemerintah, berjanji bakalan memberantas geng atau kartel narkoboy yang telah membunuh Miriam. Masyarakat kota San Fernando juga menjadikan Miriam sebagai simbol keberanian, pahlawan, dan cinta kasih seorang ibu. Bahkan di kota San Fernando terdapat plakat khusus yang didedikasikan untuk Miriam. Nah, walaupun kematiannya Miriam menginspirasi banyak masyarakat ya, banyak masyarakat juga yang menjadi takut untuk bersuara. Somehow, kematiannya Miriam ini memberikan pesan tegas dari kartel narkoboy. Pesan tegasnya ini seperti berbunyi, siapapun yang mengikuti jejak Miriam, maka bakalan berakhir seperti Miriam. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang ibu yang berjuang sendirian melawan kartel narkoboy. Gue mau berterima kasih banget buat lo yang udah menonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue menceritakan kasus atau cerita yang sama mengerikannya juga. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.